Halo adik-adik yang terkasih, selamat sore semuanya. Senang sekali hari ini kakak bisa bertemu dengan kalian semua dalam katekese Advent kita di pertemuan yang pertama ini. Nah adik-adik, sebelum kita melangkah lebih jauh berkatekese dengan penuh sukacita, Kakak Wida akan mengajak kita semua untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kakak Wida. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sifu. Saya Leon. Saya Delvi. Saya Mika. Saya Bruder Jutri FSF. Saya Belva. Saya Arin. Saya Esan. Saya Aldo. Saya Elo. Saya Bruder Ian FSF. Saya Clarita. Saya Mais. Saya Santa. Saya Tisa. Nah adik-adik, terima kasih kita sudah berkenalan bersama. Halo, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, yes, yes. Nah adik-adik yang terkasih, kita semua telah berada bersama di dalam bulan Desember. Nah bulan Desember ini identik dengan perayaan Natal. Nah untuk itu dalam katekese kita bersama di pertemuan yang pertama ini kita akan sama-sama berbicara mengenai keluarga kita yang pergi merantau. Nah tema umum katekese kita pada masa Advent ini adalah keluarga dan perantauan. Di pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas bersama mengapa Bapak dan Mama pergi merantau. Nah adik-adik yang Kakak Wida kasihi, kita punya 4 tema nanti ya yang akan kita geluti bersama. Tema yang pertama itu mengisahkan tentang mengapa Bapak dan Mama pergi merantau. Kemudian tema yang kedua, tetap dekat dengan Tuhan walaupun berjauhan. Dan tema kita yang ketiga adalah pergi merantau dengan aman dan benar. Dan tema yang keempat adalah belajar memaafkan dan menjadi keluarga yang saling menyayangi. Oke adik-adik, halo-halo. Hai. Nah, di tema kita yang pertama ini, mengapa Bapak dan Mama pergi merantau, kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama mengetahui, kita akan belajar bersama mengapa Bapak dan Mama harus pergi merantau. Nah, adik-adik yang terkasih, Kakak Wida akan menyampaikan beberapa hal yang kira-kira menjadi dasar mengapa keluarga kita atau Bapak dan Mama harus pergi merantau. Yang pertama itu karena besarnya kasih sayang dari Bapak Mama kepada kita keluarga untuk bisa memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik. Nah adik-adik, halo-halo. Hai. Untuk itu Kakak Wida mengajak kita semua yang hadir di sini untuk kita mulai menyiapkan hati. Kita akan mengawali katekese Advent kita di pertemuan yang pertama ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Sepanjang hidupku diberkati, mulai dari tahun
Adik-adik yang terkasih, Kakak Wida mengajak kita semua untuk kembali hening sejenak. Kita akan mengawali katekese sukacita Advent kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini dan kesempatan untuk belajar bersama. Kami ingin lebih mengenal kasih sayang-Mu dan juga memahami keluarga kami. Terutama Bapa dan Mama yang harus bekerja jauh dari rumah. Bantu kami agar selalu bersyukur dan menghargai pengorbanan Bapa dan Mama. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa belajar dengan baik dan selalu dekat dengan-Mu. Yesus sahabat anak-anak, berkatilah anak-anak di seluruh dunia. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Halo, halo. Hai, hai. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Baik adik-adik, Kakak Wida punya sebuah cerita inspiratif. Mau mendengar? Mau. Baik, kalau adik-adik mau mendengar, maka mari kita boleh ambil posisi yang enak untuk kita mendengarkan bersama sebuah kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Bruder Ian. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bruder Ian. Ya baik, terima kasih Kakak Wida. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Wida, Bruder akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kasih Ayah dari Jauh. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa yang kecil, hiduplah seorang anak yang bernama Beni. Ayahnya bekerja jauh di kota yang sangat jauh. Setiap pagi, Beni harus melihat teman-temannya diantar oleh ayah mereka ke sekolah. Sedangkan Beni harus pergi sendirian karena ayahnya bekerja di kota dan hanya pulang sekali saja. Suatu hari, Beni bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ayah bekerja jauh? Kenapa ayah tidak ada di sini bersama kita?" Ibunya tersenyum dan mengelus-elus kepala Beni sambil berkata, "Nak, ayah bekerja jauh untuk kita. Ayah ingin Beni sekolah dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Ayah bekerja jauh, bekerja keras untuk kenyamanan keluarga kita dan keluarga kita bisa mendapat kebahagiaan." Mendengar itu, Beni mengangguk-angguk kepala, tetapi di dalam hatinya masih tersimpan kerinduan yang sangat mendalam kepada ayahnya. Ibunya melihat raut wajah dari Beni yang masih sangat rindu kepada ayahnya. Ibunya mengambil sebuah surat dan memberikan kepada Beni yang dikirimkan oleh ayahnya. Di situ tertulis, "Beni, ayah sangat rindu padamu. Walaupun ayah tidak selalu bersama Beni, tetapi doa ayah selalu menyertai Beni. Tetaplah rajin yang belajar ya nak. Ayah sangat sayang padamu." Membaca surat itu, Beni tersenyum bahagia sebab
dia tahu bahwa ayahnya tidak ada bersama mereka di rumah, tetapi kasih sayang ayahnya selalu ada di dalam hati ayahnya dan selalu di dalam hati ayahnya yang sangat mendalam. Mulai dari saat itu Beni merasa lebih kuat karena sudah mendapat surat dari ayahnya yang walaupun jauh tetapi dia masih mengirim surat kepada Beni. Mulai dari saat itu Beni mulai rajin berdoa kepada ayahnya. Dia berharap ayahnya selalu dilindungi Tuhan dan selalu sehat. Dan Beni juga belajar bersyukur dan menerima segala sesuatu yang diberikan oleh ayahnya walaupun dari jauh. Demikian kisah dari kasih ayah yang jauh. Halo adik-adik. Ya, adik-adik, kita sudah mendengar kisah tentang kasih ayah dari jauh. Sekarang kita akan mendalami bersama kisah tersebut. Dan kakak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik dan adik-adik akan menjawabnya. Jika ada yang mau menjawab harus mengangkat tangan, ya. Baik. Pertanyaan pertama. Mengapa ayah Beni harus bekerja jauh dari rumah? Ya, Santa silakan. Ayah Beni bekerja jauh dari rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan agar Beni bisa bersekolah dengan baik. Ayahnya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Wow, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk Santa. Ya, baik. Terima kasih Santa sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua ya. Bisa? Ya, luar biasa. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa yang dirasakan oleh Beni ketika jauh dari ayahnya? Ya, Aldo silahkan. Beni sedih karena ayahnya kerja jauh dari rumahnya. Ya, mantap Aldo. Siapa lagi? Ya, silahkan Elu. Beni sangat merindukan ayahnya. Ya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Aldo dan Elu dulu. Baik, terima kasih Aldo dengan Elu. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perasaan Beni ketika membaca surat dari ayahnya? Ya, silahkan Esan. Dia membaca surat kepada ayahnya, dia merasa senang. Iya, merasa senang. Siapa lagi? Iya, Clarita silahkan. Beni merasa bahagia. Ya, merasa bahagia. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Esan dan Clarita dulu. Luar biasa. Kita masuk pada pertanyaan yang berikut. Apa yang dilakukan Beni setiap malam untuk ayahnya? Ya, sekali lagi Esan. Mari Esan, silahkan. Dia akan mendoakan untuk ayahnya. Iya, mantap. Tepuk tangan lagi untuk Esan dulu. Ya, terima kasih Esan. Kita masuk pada pertanyaan yang berikut. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Beni dan ayahnya? Ya, silahkan. Kita belajar bahwa orang tua kita bekerja keras karena mereka sayang pada keluarga. Walaupun berjauhan, kasih sayang mereka tidak akan pernah hilang. Maka kita juga harus berdoa untuk mereka agar mereka selalu sehat dan selamat. Ya, baik, terima kasih Tisa yang sudah menjawabnya dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tisa. Ya, pertanyaan yang terakhir. Apakah pengalaman Beni ada yang serupa dengan kita? Kira-kira siapa yang mau sharing pengalamannya? Ayo, siapa?
Wah, sekali lagi Esan lagi. Ayo silahkan Esan. Saya akan saya akan menjelaskan bapak saya dengan mama saya pergi merantau. Saya akan mendoakan bapak saya dengan mama saya, bapak saya untuk bisa kerja yang membaik dengan selalu setiasa untuk bekerja keras untuk keluarga. Dengan saya menyampaikannya telah selesai. Saya rindu dengan bapak saya, dengan mama saya. Saya mau berdoakan untuk bapak saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Esan yang sudah berani untuk men-sharingkan pengalamannya yang hampir sama dengan kisah Beni tadi. Iya. Jadi yang kakak Bruder lihat, adik-adik sangat fokus dalam kisah yang tadi kakak ceritakan, sehingga adik-adik bisa menjawab dan bisa sharing. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah menjawab. Sekarang kakak ingin menyampaikan satu hal untuk kita semua, bahwa cerita dari kisah Beni tadi mengajar kita bahwa walaupun kedua orang tua kita berada di tempat yang jauh, tetapi kasih sayang dan cinta mereka tidak pernah hilang. Cinta mereka kepada anak-anaknya selalu ada di hati mereka. Walaupun mereka jauh, tetapi mereka selalu ingat dan mendoakan anak-anaknya lewat doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Jadi terlebih khusus untuk Esan, jangan bersedih karena ayah dan ibu di sana selalu rindu pada Esan, selalu mendoakan Esan agar Esan tetap sehat di sini. Esan juga jangan lupa doa untuk ayah dan ibu ya. Jangan lupa doa untuk mereka agar mereka tetap sehat, selalu dilindungi Tuhan. Jadi kisah dari Beni tadi mengajar kita untuk saling mendoakan. Walaupun kita jarak jauh dari kedua orang tua kita, tetapi kasih sayang dari kedua orang tua kita tidak pernah hilang terhadap kita anak-anaknya. Mungkin dari kisah tersebut dan pendalamannya mungkin cukup. Saya kembalikan kepada Kakak Wida. Baik, terima kasih banyak Bruder Ian. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Bruder Ian dulu. Iya, adik-adik yang terkasih, luar biasa kisah inspiratif yang disampaikan sama Bruder Ian tadi. Kita semua sudah mendengar tadi? Sudah. Kemudian kita juga punya teman di sini yang ikut KTKS ini, Esan, yang juga mempunyai pengalaman yang sama. Yang bapak mamanya juga pergi merantau, harus bekerja ke tempat yang jauh. Nah, adik-adik, halo. Hai. Setelah kita mendengarkan kisah inspiratif tadi, kembali Kakak Wida mengajak kita semua untuk membawa semuanya dan merenungkan kembali, mendalami semuanya dalam terang sabda Allah. Sebelum kita masuk ke bersama dengan Bruder Jutri, Kakak Wida mengajak kita semua untuk kembali menyanyikan lagu 12 anak Yakub menjadi 12 suku Israel.
12 anak Yakub jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. 12 anak Yakub jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Oke, silakan duduk. Halo adik-adik. Baik, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang marilah kita menyiapkan hati dan batin kita yang pantas untuk mendengarkan terang sabda Allah yang dibawakan oleh Mika. Baik, Kakak Wida, Kakak Bruder, dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Allah. Bacaan ini diambil dari kitab Kejadian bab 47 ayat 1 sampai 12. Yakub mendapat tanah milik dari Firaun. Yusuf pergi memberitahukan kepada Firaun, "Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing domba, lembu dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Sekarang mereka ada di tanah Gosyen." Ia membawa 5 orang dari antara saudara-saudaranya itu menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini adalah gembala kambing domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Mereka berkata lagi kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai pendatang, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kawanan ternak hamba-hambamu ini, dan oleh karena dahsyatnya kelaparan itu di tanah Kanaan. Sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen." Lalu kata Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Bawalah ayahmu dan saudara-saudaramu menetap di tempat terbaik di negeri ini. Biarlah mereka tinggal di tanah Gosyen. Jika engkau tahu di antara mereka ada orang-orang yang mempunyai kemampuan, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf juga membawa Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memberi salam kepada Firaun. Kemudian Firaun bertanya kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Masa pengembaraanku sebagai pendatang adalah 130 tahun. Masaku belum cukup, masa hidupku itu singkat dan penuh kesusahan. Belum mencapai umur nenek moyangku sewaktu mereka mengembara sebagai pendatang." Kemudian Yakub memohon berkat kepada Firaun, lalu keluar dari hadapan Firaun. Yusuf membawa ayahnya dan saudara-saudaranya ke tempat terbaik di negeri itu dan memberikannya kepada mereka sebagai tanah milik di tanah Mesir, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan persediaan makanan yang sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Demikianlah sabda Allah. Halo adik-adik. Halo kakak. Terima kasih Mika yang telah membacakan dengan baik. Kita beri tepuk tangan kepada Mika yang membacakan dengan baik.
Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, di sini kakak Bruder ada beberapa pertanyaan. Nah, tugas adik-adik, jika Bruder bertanya, adik-adik menjawabnya dengan mengangkat tangan. Baik adik-adik. Halo adik-adik. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa yang datang ke Firaun dalam Kejadian? Saya, Bruder. Silakan Belva. Jawabannya adalah Yakub dan anak-anaknya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan kepada Belva. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Mengapa Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir? Silakan Delvin. Mereka pergi ke Mesir karena terjadi kelaparan di tanah Kana dan mereka membutuhkan makanan. Luar biasa, kita beri tepuk tangan kepada Delvin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Apa yang dilakukan Yusuf untuk membantu keluarganya? Silakan Mais. Yusuf memberi tempat tinggal dan memberi makanan kepada keluarganya. Luar biasa Mais, kita beri tepuk tangan kepada Mais. Nah adik-adik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Apa yang bisa kita pelajari kisah ini dalam keluarga kita? Saya, Bruder. Silakan Mika. Dari kisah Yusuf tadi, kita belajar bahwa sebagai keluarga kita harus saling menyayangi dan saling menolong, apalagi dalam masa-masa sulit. Merantau kadang-kadang menjadi pilihan terbaik untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Luar biasa, kita beri tepuk tangan kepada Mika. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kelima. Bagaimana perasaan Yakub ketika ia bertemu dengan Yusuf? Silakan Arin. Yakub merasa sangat senang karena ia sudah menemukan Yusuf, anak yang dia cintai. Luar biasa Arin, kita beri tepuk tangan kepada Arin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang keenam. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih sayang kepada kedua orang tua kita? Saya, Bruder. Silakan Tisha. Kita bisa berdoa untuk mereka dan menghubungi mereka lewat telepon dan pesan dan selalu mengingatkan mereka bahwa kita mencintai mereka walaupun jarak memisahkan kita. Luar biasa Tisha. Kita beri tepuk tangan kepada Tisha. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa penting sekali untuk selalu bersyukur atas apa yang dilakukan orang tua kita? Saya, Bruder. Silakan Santa. Karena orang tua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Menghargai pengorbanan mereka merupakan hasil menghormati dan mencintai mereka. Luar biasa Santa. Kita beri tepuk tangan kepada Santa. Baik, terima kasih adik-adik. Kita telah menjawab semua pertanyaan dengan baik dan sangat sempurna. Nah adik-adik, di sini kakak Bruder akan menyimpulkan ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui bersama tokoh Yusuf dalam kisah Kejadian tadi. Yang pertama, kisah ini menginspirasi kita untuk membangun keluarga yang baik dan keluarga yang sejahtera. Nah, yang kedua, mengapa kedua orang tua kita pergi jauh dari rumah? Mereka pergi jauh dari rumah, mereka ingin bekerja
supaya mereka bisa menafkahi kita dan membiayai pendidikan kita agar cita-cita yang kita harapkan dapat terwujud. Nah, yang ketiga, sebagai anak-anak kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan kepada kedua orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, dan kita sebagai anaknya, kita mohon doa dan permohonan semoga kedua orang tua kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Baik adik-adik, hanya ini yang dapat Kakak Bruder sampaikan. Kakak Bruder kembalikan kepada Kakak Wida. Terima kasih. Iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bruder Jutri. Oke, halo. Hai. Iya, adik-adik yang Kakak Wida kasihi, dalam katekese Advent kita kali ini di pertemuan kita yang pertama, mengapa Bapa dan Mama pergi merantau, kita telah mendengar beberapa hal. Yang pertama ini kita telah mendengarkan kisah inspiratif yang dikisahkan tadi sama Bruder Ian. Kemudian kita juga mendalaminya kembali dalam terang sabda Allah bersama Bruder Jutri. Oke, halo. Hai. Nah, di penghujung katekese Advent kita ini, Kakak Wida mengajak kita semua adik-adik untuk membuat aksi nyata. Senang atau tidak? Senang. Nah, Kakak Wida menawarkan ada 2 aksi nyata di sini yang mau coba Kakak Wida bagikan buat kalian. Yang pertama itu kita bisa berdoa bersama, atau yang kedua kita bisa membuat kartu ucapan. Bagaimana adik-adik? Esan. Oke, silakan Esan. Berdoa itu sangat penting untuk berdoa untuk kepada Tuhan dan Mama dan Bapa dan sekalian yang kita di sini untuk menyampaikannya. Oke, terima kasih Esan. Tepuk tangan dulu untuk Esan. Bagaimana? Ada mungkin punya pilihan yang lain? Saya Kak Wida. Iya, silakan Belva. Menurut saya lebih baik kita membuat kartu ucapan saja karena sedikit lagi sudah mau Natal. Iya, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Belva. Bagaimana adik-adik? Kita mau membuat aksi nyata yang mana? Kita membuat kartu ucapan saja ya. Karena seperti yang kita punya teman Belva sampaikan, ini bulan Desember, bulan yang identik dengan Natal, maka kita semua akan membuat kartu ucapan. Nah, di kartu ucapan ini bisa kita sampaikan ucapan kasih sayang kita, ucapan syukur, terima kasih kita kepada Bapa dan Mama atau kepada siapa saja yang kita kasihi. Nah, adik-adik yang terkasih, halo. Hai. Nah, jadi aksi nyata kita adalah membuat kartu ucapan. Nah, nanti kartu ucapannya akan kita bawa kembali ke sini, kita tunjukkan dalam pertemuan katekese Advent kita yang kedua. Oke, baik. Halo. Hai. Dengan demikian, maka katekese Advent kita pada sore hari ini telah selesai. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Jangan lupa datang lagi ya dalam pertemuan katekese Advent kita yang kedua nanti. Oke. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita akan akhiri katekese Advent kita di pertemuan yang pertama ini dengan berdoa bersama. Doa ini akan dipimpin oleh Bruder Ian. Dalam nama Bapa
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar bersama hari ini. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Kami juga berterima kasih untuk ayah dan ibu yang bekerja keras demi kami, meskipun mereka harus merantau jauh dari rumah. Tolonglah kami untuk selalu mengingat dan menghargai pengorbanan mereka. Bantu kami agar dapat tetap dekat dengan mereka melalui doa dan kasih sayang, meskipun ada jarak yang memisahkan. Kami juga berdoa agar Engkau menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Semoga keluarga kami selalu bersatu dan dipenuhi dengan cinta-Mu. Semoga amin. Yesus, sahabat anak-anak, berkatilah anak-anak di seluruh dunia. Halo, halo. Hai, hai. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdiri, kita akhiri katekese Advent kita di pertemuan yang pertama ini dengan menyanyikan lagu Mewartakan.